Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidi rasulillah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta ya hayyu ya qayyum, wa ja'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma rzuqnal ikhlas wa fil qawli wal amali wan niyyah. Uzakirukum wa uzakiru nafsi bi ikhlasin niyati lillahi tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan, dalam kajian ilmu agama yang mana kalau kita melihat pernyataan dan wasiat dari para ulama bahwa waktu yang berharga itu adalah waktu yang digunakan untuk menuntut ilmu agama. Dan alhamdulillah kita menjalani itu. Mudah-mudahan ini adalah permulaan yang baik, kita bisa istiqomah, bisa konsisten, sehingga mendapatkan hasil akhir yang baik, happy ending lah, husnul khotimah. Sesuai dengan yang sudah di-share, sudah disebar. Jadi kajian kita setiap malam Sabtu, hari Jumat seperti ini, tepatnya pukul 8 waktu Indonesia Barat, adalah mengenai bab nikah. Dan saya sudah berbincang dengan pihak admin. Ini nanti kita serahkan kepada para peserta. Tapi untuk kali ini nanti mungkin akan saya bahas tentang muqaddimah terlebih dahulu lah. Nah, untuk masalah kitabnya atau bagaimana nanti bisa menyusul. Yang jelas gini, ada dua opsi. Kalau yang kita share itu kan ada dua kitab ya. Ada yang versi Arab, ada yang versi Indonesia. Kalau versi Arabnya ini adalah mati ini. Versi Arabnya ini, sebentar. Versi Arabnya ini adalah ini kitab Al-Idah fi Ahkamin Nikah, fi Ma'rifati Muhimmatin Nikah. Jadi ini kitab Al-Idah fi Ma'rifati Muhimmatin Nikah. Al-Idah penjelasan fi Ma'rifati Muhimmatin Nikah untuk atau dalam mengetahui perkara-perkara penting terkait masalah nikah. Jadi ini adalah kitab yang dirangkum oleh masyayikh kita di Libanon, menjelaskan tentang permasalahan nikah. Ini sudah kami terjemah dengan beberapa modifikasi dan tambahan, dan ini versi Indonesianya. Judulnya adalah, ini takut dikira iklan nanti, Susu dan Delima, panduan menikah untuk meraih sakinah mawaddah warahmah. Jadi kurang lebih ini adalah terjemahan dari kitab Al-Idah dengan beberapa modifikasi dan tambahan di beberapa bagian. Seperti itu. Jadi nanti monggo silahkan bisa menghubungi admin atau nanti di akhir kajian kita voting atau semacamnya. Yang penting ala kulin mau pakai bahasa Arab diterjemahkan ke bahasa Indonesia atau langsung berbahasa Indonesia atau separuh-separuh, entah nanti gayanya seperti apa. Insya Allah yahsul khair. Jadi dua-duanya baik. Dua-duanya baik. Yang penting bagi saya adalah materi ini bisa diserap, bisa dipahami sebagaimana mestinya. Berbicara terkait masalah nikah, ya, para ulama sudah menyebutkan bahwa mengetahui hukum-hukum nikah ini dan mempelajarinya, ya, ini termasuk perkara yang doruri, perkara yang wajib. Jadi doruri ini orang ini tidak boleh tidak tahu, orang ini harus tahu. Perkara wajib kan, jadi sesuatu yang apabila dikerjakan mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan maka orang itu berdosa. Di orang yang hendak melangsungkan pernikahan, yang ada keinginan untuk menikah, maka dia punya kewajiban untuk mempelajari tentang hukum-hukum nikah. Jadi dia harus tahu syarat-syarat sah akad nikah itu seperti apa. Kemudian perkara yang merusak pernikahan, merusak akad nikah itu seperti apa. Ya, di sini misalnya talak misalnya. Kemudian juga mengetahui apa yang menjadi kewajibannya, entah dia suami, entah dia istri, yang itu merupakan hak bagi pasangannya. Seperti itu. Karena apabila orang tidak mengetahui permasalahan ini, ya, atau dia tidak mengerti betul tentang hal ini, maka ini bisa mendatangkan kerusakan-kerusakan. Parahnya adalah bisa terjadi hubungan yang diharamkan oleh agama. Orang dikira sudah sah hubungan suami istri, tapi ternyata dia malah terjatuh kepada muasyarah yang diharamkan. Zina ya nih. Dan bisa lanjut itu sampai
lebih parah dari itu, kalau seandainya hubungan zina ini terjadi, kemudian si perempuan ini hamil, punya anak, ya anaknya ini nasabnya tidak kembali kepada pihak laki-laki, melainkan hanya kembali kepada pihak pihak perempuan. Dan kalau seperti itu, kalau sudah besar, nah, kalau mau dilanjutkan ini, konsekuensinya, kalau sudah besar, kalau yang dilahirkan ini adalah anak perempuan, maka yang pihak laki-laki ini, ayah atau kita bahasakan ayah biologisnya ini, tidak berhak untuk menjadi wali. Jadi makanya ini parah kalau orang tidak paham betul tentang permasalahan pernikahan, maka bisa konsekuensinya sampai sebesar ini. Oleh karenanya, marilah kajian ini kita beri perhatian yang cukup baik, ya, kita konsisten, kita dengarkan dengan seksama, dengan fokus, ya. Insya Allah kita akan mendapatkan manfaat seperti yang kita harapkan. Jadi ini. Kemudian saya juga ingin menyebutkan kisah yang dialami oleh para nabi. Jadi ini, orang itu inginnya hidupnya bahagia. Itu tidak bisa diganggu gugat siapapun orangnya. Tidak ada mereka yang ingin hidupnya tidak bahagia. Nggak ada orang yang ingin hidupnya susah atau sedih. Semuanya pengen bahagia gitu. Namun namanya kita menjalani kehidupan, namanya orang menjalani kehidupan, kita ketika sudah menentukan pilihan, berarti kita sudah siap dengan konsekuensi yang dihadapi. Begitu juga terkait masalah pernikahan. Kadang orang sudah memilih, memilah, dan seterusnya. Pilihan sudah ditentukan, tapi ternyata gagal. Lah, jadi gini, artinya apa? Eh, Fenomena ketika ada orang sudah menentukan pilihan, kemudian dia menikah, dan ternyata di tengah perjalanan dia mengalami yang namanya perceraian, maka kita yang tidak mengalami itu atau kita yang melihat itu, kita tidak boleh serta-merta mencibir gitu, karena kita kan tidak tahu dalam dari atau detail dari permasalahan yang dihadapi orang tersebut. Perceraian boleh saja terjadi. Jangan sampai hal itu menjadikan kita, ya, tidak memperhatikan ketentuan syariat, tidak memperhatikan apa yang sudah disebutkan oleh syariat. Karena kalau kita melihat para nabi juga ada yang melakukan seperti itu, dan itu karena ada sebab syar'i. Jadi kalau memang benar bahwasanya orang laki-laki itu apabila menceraikan istrinya tanpa sebab, itu hukumnya tidak sampai haram, tapi hanya makruh. Dan ada juga orang laki-laki yang menceraikan istrinya dalam kondisi di mana perbuatan cerai tersebut atau perbuatan talak tersebut adalah perbuatan makruh. Seperti itu. Jadi diriwayatkan bahwasanya Nabi Ismail alaihissalam, beliau ini adalah salah satu putra dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau ini baik bapak maupun anak adalah sama-sama nabi. Sama-sama nabi. Kita tahu Nabi Ismail ini adalah putra dari Nabi Ibrahim. Ya. Dan Nabi Ismail ini ya dilahirkan di kota yang sekarang menjadi kota Mekah. Beliau hidup di sana, kemudian beliau juga mempelajari bahasa Arab, dan pada akhirnya beliau ini dinikahkan dengan perempuan Arab dari kabilah Arab sana. Jadi dari kabilah Jurhum. Kemudian pada saat menjalani kehidupan, beliau ini ditinggal mati oleh ibunda tercinta. Jadi ditinggal mati oleh ibunda Nabi Ismail, yaitu Hajar alaihissalam. Nah, pada saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, kadang beliau tidak serta-merta tinggal di Mekah, tapi kadang ke Palestina. Kemudian ya setelah berpisah, akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam ingin mengunjungi putranya, ingin mengetahui kabar dan keadaan putranya. Akhirnya datang ke kediaman putranya, Nabi Ismail alaihissalam. Dan kebetulan pada saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam tidak mendapati putranya. Tapi yang ia dapati adalah seorang perempuan yang tidak lain dan tidak bukan adalah istri dari Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian ketika ditanya perempuan ini oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mengatakan bahwa saat ini suaminya yaitu Nabi Ismail alaihissalam sedang keluar untuk ya cari penghidupan, cari makan lah, cari makan penghidupan maksudnya. Kemudian perempuan ditanya oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, bagaimana kehidupan kalian?
kemudian perempuan ini mengatakan bahwasanya kami dalam kesulitan dan kesempitan. Kemudian perempuan ini banyak mengadu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan kepada perempuan ini, kalau suami kamu datang, maka sampaikanlah salamku kepadanya dan katakan kepadanya untuk mengubah ambang pintunya. Jadi di redaksi Arabnya itu yughayyir atabata babik. Jadi untuk merubah ambang pintunya. Jadi ini bagian tertentu dari rumah yang berada dekat pintu situ. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan perempuan ini. Nah, pada saat Nabi Ismail ini datang, kemudian beliau ini merasa sesuatu yang asing gitu, sesuatu yang menyenangkan. Jadi hawa-hawanya ini enak. Kemudian Nabi Ismail bertanya kepada istrinya, apakah datang orang hari ini tadi? Apakah ada seorang yang datang? Kemudian perempuan ini, yaitu istri Nabi Ismail, yang mengatakan, iya, tadi datang seorang laki-laki yang sudah tua, begini disebutkan sifat-sifatnya. Kemudian Nabi Ismail bertanya lagi, apakah dia menanyakan tentang saya? Perempuan ini mengatakan, dan dia menanyakan kepadaku tentangmu. Jadi perempuan itu mengatakan seperti itu. Kemudian saya kabarkan kepadanya tentang apa yang terjadi di antara kita. Jadi istri dari Nabi Ismail ini memberitahukan kepada Nabi Ismail bahwa laki-laki tua itu menanyakan kepadanya tentang suaminya dan tentang kehidupannya. Kemudian perempuan ini mengatakan seperti yang sudah saya ceritakan tadi, bahwasanya mereka ini hidup dalam kondisi yang sulit dan sempit. Kemudian Nabi Ismail bertanya, apakah laki-laki itu berwasiat sesuatu? Kemudian istrinya mengatakan, iya. Ia mengatakan kepadaku untuk menyampaikan kepadamu salam dan untuk mengubah ambang pintunya. Kemudian Nabi Ismail mengatakan kepada istrinya, itu adalah bapak saya dan bapak saya memerintahkan kepada saya untuk menceraikanmu. Kamu sekarang pulang ke rumah orang tuamu. Akhirnya apa ya? Ini Nabi Ismail menceraikan istrinya. Nah, dengan perintah Nabi Ibrahim. Kemudian beberapa waktu Nabi Ismail menikah lagi dengan perempuan dari Bani Jurhum juga. Kemudian di waktu yang lain setelahnya datang Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, datang setelah beberapa waktu untuk mengetahui kondisi putranya, tapi lagi-lagi Nabi Ibrahim alaihissalam ini tidak mendapati putranya. Yang dia dapati adalah istri yang baru. Kemudian bertanya seperti yang sudah lewat, kemana suami pergi? Kemudian Nabi Ismail, perempuan ini mengatakan bahwasanya Nabi Ismail ini sedang pergi untuk mencari penghidupan. Kemudian Nabi Ibrahim bertanya, bagaimana kalian? Kehidupan kalian bagaimana? Kemudian perempuan ini mengatakan, kami alhamdulillah dalam kondisi yang baik dan dalam kondisi kelonggaran. Kemudian ya perempuan ini memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dan ditanya lagi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, apa makanan kalian? Kemudian perempuan ini mengatakan, makanan kami adalah daging. Kemudian apa minuman kalian? Ditanya lagi. Perempuan ini mengatakan, minuman kami adalah air. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa supaya mereka ini diberkahi dalam daging dan air. Artinya makanan mereka ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, ya sudah, nanti kalau suamimu datang, sampaikan salamku kepadanya dan perintahkan kepadanya untuk menetapkan ambang pintunya. Nah, akhirnya Nabi Ibrahim meninggalkan tempat tersebut. Kemudian datanglah Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian Nabi Ismail bertanya, apakah ada yang datang hari ini? Kemudian perempuan itu menjawab, iya. Datang kepada kita seorang lelaki tua yang bagus perawakannya. Kemudian si istri ini juga memuji laki-laki tersebut yang merupakan mertuanya, tapi tidak ia ketahui. Kemudian ya menyampaikan apa yang terjadi di antara keduanya. Kemudian Nabi Ismail mengatakan, apakah orang itu berwasiat tentang sesuatu? Kemudian perempuan ini mengatakan, iya. Orang tersebut memerintahkan kepada Anda, wahai Nabi Ismail, untuk
menetapkan ambang pintu rumahnya, rumah pintu Anda. Kemudian setelahnya Nabi Ismail mengatakan itu adalah bapak saya, ayah saya memerintahkan kepada saya untuk tetap menjadikanmu sebagai istri saya. Nah, kisah ini adalah kisah yang terjadi antara Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi di situ ada dua peristiwa kurang lebih yang berkaitan dengan apa yang akan kita pelajari. Bahwasanya yang pertama, seorang bapak memerintahkan kepada anaknya untuk menceraikan istrinya, ya. Dan yang kedua adalah untuk menetapkan istrinya. Jadi dari sini kita bisa mengambil beberapa pelajaran, di antaranya adalah ketika terjadi perpisahan suami istri seperti ini, maka kita jangan tergesa-gesa, terburu-buru menghukumi bahwasanya ini orang yang terjatuh kepada perbuatan maksiat dan seterusnya. Karena harus lihat kondisinya seperti apa. Jadi kita tidak boleh suudzon terhadap orang-orang yang seperti itu. Jadi harus lihat dulu kondisinya seperti apa. Kalau memang ada kekacauan karena memang tidak belajar atau semacamnya, ya kita menghukumi ala hasabi zahir, tidak sampai masuk ke yang lebih dalam. Jadi itu. Nah, ini untuk saat ini ya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang nikah. Jadi ini karena masih belum ada kesepakatan di antara kita, maka saya berusaha untuk menyampaikan materi kita ini eh, antara bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Jadi nikah ini ya, para ulama memberikan definisi. Secara syariat adalah aqdun yatadammanu ibahata wad'in bilafzi inkahin au tazwijin au bitarjamatihi. Jadi nikah itu adalah akad yang mengandung kebolehan untuk melakukan hubungan badan antara suami dan istri. Dan ini adalah dengan menggunakan lafal inkah atau lafal tazwij. Inkah ini menikahkan, tazwij juga sama menikahkan. Jadi ini yang dimaksud dengan nikah, yaitu akad yang terkandung di dalamnya kebolehan untuk melakukan hubungan badan, dan ini menggunakan lafal inkah atau tazwij. Oleh karenanya kalau kita menghadiri akad pernikahan, itu yang biasanya menggunakan sighah berbahasa Arab, itu kan biasanya wali atau penghulu itu mengatakan kepada calon suami seperti ini, ankah tuka wazawajtuka fulanata misalnya. Jadi saya nikahkan Anda dan saya kawinkan Anda, terserah ini terjemahannya nikahkan atau kawinkan. Jadi dengan perempuan yang bernama fulana umpamanya. Ila akhirnya. Jadi menggunakan seperti itu. Atau kalau bahasa Indonesianya, saya nikahkan Anda dengan fulanah bin fulan misalnya. Jadi seperti itu. Kemudian si calon suami ini mengatakan qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkur. Saya terima nikahnya, saya terima kawinnya fulanah bin fulan dengan mas kawin dan seterusnya. Nah, ketika sudah terjadi akad seperti itu, maka perempuan yang asalnya ini haram diapa-apain menjadi boleh diapa-apain. Lah ini adalah pengertian nikah secara syariat. Jadi akad yang terkandung di dalamnya kebolehan untuk melakukan hubungan badan antara suami dan istri. Ini maksud dari nikah secara syariat. Jadi perempuan yang asalnya bukan apa-apa, karena adanya akad ini, jadi adanya ungkapan seperti ini, maka menjadi diperbolehkan untuk digauli, untuk berhubungan badan. Ini adalah pengertian akad nikah, pengertian nikah secara syariat. Kemudian kalau kita membahas mengenai dasar hukum nikah, banyak. Jadi ada ayat Al-Quran, kemudian ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada juga ijma. Jadi dasar hukumnya diantaranya kalau kita ambil ada firman Allah Subhanahu Wa Taala, diantaranya adalah di surat An-Nisa ya ayat 3, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Fankihu ma thaba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba'." Jadi fankihu ma thaba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba'. Nikahilah wanita yang bagus untuk kalian 2, 3, dan 4.
Jadi nikahilah wanita yang bagus untuk kalian 2, 3, dan 4. Fankihu di sini kalau kita mau kaji ini adalah perintah fi'il amr. Tapi perintah di sini tidak menunjukkan kewajiban, tapi menunjukkan kebolehan. Karena ya jadi dalam Al-Qur'an ini kita mendapati beberapa perintah. Secara itlak, secara mutlak, pada umumnya ketika diperintahkan dalam Al-Qur'an ini biasanya menunjukkan kewajiban. Namun di sini karena ada dalil tertentu, maka yang dimaksudkan adalah perintah sunnah hukumnya. Nah, jadi ayat ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa nikah ini hukumnya adalah boleh. Nikah ini hukumnya adalah sunnah. Dan ini merupakan dasar hukum nikah yang berasal dari ayat Al-Quran. Kemudian ada juga dasar hukum nikah yang berasal dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Tanakahu fa inni mukatsirun bikumul umama yaumal qiyamah." Tanakahu fa inni mukatsirun bikumul umama yaumal qiyamah. Tanakahu, menikahlah kalian. Jadi ini perintah dari Rasulullah kepada umatnya, sama perintah di sini juga bukan menunjukkan kewajiban. Fa inni mukatsirun bikumul umama yaumal qiyamah. Sesungguhnya nanti Rasulullah ya akan mengungguli umat-umat lain dengan banyaknya jumlah umatnya pada hari kiamat. Jadi umatnya Rasulullah ini adalah umat yang paling banyak. Umat yang paling banyak, umat yang paling baik, karena ini sesuai dengan ayat Al-Qur'an. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasanya umatnya Nabi Muhammad adalah umat yang paling baik. Kenapa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi kita ini adalah umat yang istimewa, diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Nabi kita adalah nabi yang paling mulia, nabi yang terbaik dari seluruh para nabi. Kemudian keistimewaan ini tadi, nanti pada hari kiamat Rasulullah ini akan membanggakan kita karena jumlah kita yang sangat banyak. Jumlah kita yang sangat banyak. Jadi ini juga merupakan ayat Al-Qur'an, merupakan hadis yang menunjukkan tentang dasar hukum menikah. Kemudian yang ketiga adalah ijma' para ulama. Jadi para ulama menyebutkan bahwa nikah ini hukumnya adalah boleh. Jadi tidak ada pertentangan, tidak ada silang pendapat, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama bahwa menikah ini hukumnya adalah boleh. Gitu. Lah, jadi itu kita sudah mengetahui tentang definisi atau pengertian nikah, yaitu akad yang terkandung di dalamnya bolehnya berhubungan badan suami istri tentunya dengan menggunakan lafal yang diambil dari kata inkah, menikahkan, atau tazwij, mengawinkan, atau terjemahannya. Sudah kita sebutkan dari terjemahannya. Kemudian dasar hukumnya tadi ada ayat Al-Quran, kemudian ada hadis Rasulullah, kemudian juga ijma' para ulama. Sekarang akan saya pertegaskan mengenai hukum nikah. Jadi nikah ini ya seperti tadi kita sebutkan, ada perintah baik dalam ayat maupun dalam hadis, dan itu tidak menunjukkan kewajiban, melainkan itu adalah sunnah. Jadi hukum nikah ini adalah sunnah. Bagi siapa? Bagi laki-laki yang mempunyai keperluan, mempunyai hajat untuk berhubungan badan. Berhubungan badan maksudnya di sini berhubungan intim layaknya suami istri. Dan mempunyai bekal yang terkait dengan nikah. Jadi punya modal untuk mahar, kemudian untuk beli pakaian semusim, nafkah pada hari pernikahan. Namun yang perlu dipahami di sini, pakaian semusim ini maksudnya adalah pakaian yang diperlukan untuk musim itu, bukan maksudnya pakaian yang banyak selama semusim, bukan, tapi pakaian yang diperlukan untuk musim itu. Jadi kan beda antara pakaian yang diperlukan untuk musim dingin dan musim panas, ini kan beda. Nah, kalau seorang laki-laki punya modal untuk beli pakaian di musim dingin, misalnya karena dia nikahnya di musim dingin, atau modal untuk beli pakaian di musim panas karena dia nikahnya di musim panas, maka ini eh, menjadi sunnah baginya apabila dia mempunyai kebutuhan untuk melakukan hubungan badan. Kemudian nafkah pada hari pernikahan ini maksudnya bukan biaya untuk mengadakan pesta pernikahan, bukan. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah nafkah pada hari itu. Adapun setelahnya nanti ya dia bisa bekerja untuk memenuhi kewajibannya. Karena seorang laki-laki itu ketika dia sudah menikah, maka dia punya kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istrinya.
dan nafkahnya ini adalah setiap hari dan sudah ditentukan. Para fuqaha mengatakan bahwa nafaqatuz zaujah muqaddarah, sudah ditentukan ukurannya itu. Jadi kalau dilihat kondisi dari si suami ini, kalau suami ini adalah musir atau berkemudahan, maka setiap hari dia harus menyiapkan 2 mud. Tapi kalau mu'sir, ini kesulitan, mengalami kesulitan, maka 1 mud. Tapi kalau mutawasid, tengah-tengah, sedang antara yang tadi musir dengan mu'sir, maka ini adalah 1 mud setengah. Nah, saya jelaskan juga apa itu. Mud itu adalah ukuran ini, 2 telapak tangan orang sedang. Ini kelihatannya. Jadi ini namanya mud ini. Di setiap hari menyiapkan makanan seukuran itu. Ya. Dari makanan pokok, entah itu gandum, entah itu beras. Dan kewajiban untuk mengolah ini adalah kewajiban si suami. Jadi istri itu cuma tinggal makan doang, tidak perlu masak, tidak perlu repot-repot dan seterusnya. Ini adalah kewajiban si suami. Hukum asalnya seperti itu. Namun apabila karena memang di kultur negara kita seperti ini, dan sejak awal sudah ada kesepakatan, sudahlah nanti saya yang cari uang, uangnya saya serahkan kepada kamu, kamu yang ngelola terserah kamu. Ya kalau memang sudah saling rela seperti itu ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa, itu tergantung kepada kesepakatan masing-masing. Jadi intinya adalah yang harus kita pahami bahwa nafkah yang wajib atas seorang suami bagi istrinya ini adalah sudah ditentukan ukurannya oleh syariat. Ada yang 1 mud, ada yang 1 mud setengah, ada yang 2 mud. Beda dengan nafkah seorang anak kepada bapaknya yang tidak mampu bekerja, yang fakir. Jadi kalau seandainya ada orang tua fakir, ya, walaupun mampu bekerja, ya seandainya orang ini kalau dipaksa bekerja dia mampu, tapi ini masih menjadi kewajiban anaknya untuk menafkahi orang tuanya yang fakir tersebut. Lah ini tidak ada ukurannya. Yang penting kedua orang tuanya ini merasa kenyang. Seperti itu, nggak ada ukurannya, nggak harus 1 mud, 2 mud, atau 1 mud setengah, enggak. Yang penting bapak sama ibunya ini kenyang. Begitu. Jadi beda ini. Itu. Jadi saya jelaskan lagi, saya sebutkan lagi bahwa hukum pernikahan ini adalah sunnah bagi laki-laki yang mempunyai hajat, mempunyai keperluan, mempunyai kebutuhan untuk berhubungan badan, dan dia mempunyai bekal yang terkait nikah. Tadi kita sebutkan mahar, kemudian pakaian ya semusim, kemudian nafkah pada hari pernikahan. Saya jelaskan juga apa yang dimaksud dengan mahar ini. Mahar ini adalah kadar tertentu yang wajib diberikan oleh seorang suami kepada istrinya. Ini namanya mahar. Dan ini boleh berupa barang, boleh berupa uang, dan juga boleh berupa manfaat. Jadi boleh berupa barang, misalnya mobil, misalnya sepeda motor, misalnya karena si istri ini suka masak, misalnya minta diberikan mahar seperangkat alat masak misalnya, boleh beserta dapurnya umpamanya kalau mau seperti itu. Boleh juga berupa uang nominal sekian juta rupiah atau sekian juta dolar umpamanya. Boleh. Nah, ini namanya mahar. Boleh juga berupa manfaat. Manfaat seperti apa ini? Misal mengajarkan kepada si istri membaca Al-Qur'an atau mengajarkan kepada si istri membaca surat Al-Fatihah, mengajarkan kepada si istri tentang skill menjahit umpamanya. Lah ini. Jadi saya menikah dengan kamu, maharnya adalah saya mengajari kamu membaca Al-Qur'an surat Yasin umpamanya. Maka ini hukumnya adalah boleh. Hukumnya adalah boleh. Itu. Nah, jadi hukum asalnya sunnah dan bisa menjadi makruh. Bisa menjadi makruh. Bagi siapa? Bagi orang yang tidak punya keperluan. Dia nggak ada kebutuhan biologis. Untuk berhubungan badan tidak ada. Dan dia juga tidak mempunyai bekal yang terkait dengan nikah. Atau dia ini mempunyai kelainan yang mencegahnya untuk berhubungan badan. Impoten umpamanya. Maka di sini hukumnya adalah makruh. Kenapa? Dia khawatirkan nanti akan melalaikan kewajibannya. Jadi kalau orang umpamanya dia nggak punya bekal untuk nikah, kemudian dia maksakan diri untuk menikah, dan dia juga nggak ada kebutuhan, maka di sini hukumnya menjadi makruh. Sebaiknya tidak dikerjakan. Nah, bagaimana orang yang tidak, jadi ini hukumnya makruh ini kondisinya adalah dengan 2 ketentuan. Yang pertama, dia tidak ada kebutuhan biologis, keperluan untuk melakukan hubungan badan, dan tidak mendapati bekal
terkait masalah nikah. Di sini hukumnya menjadi makruh. Bagaimana seandainya kalau bekalnya ada, modal untuk nikahnya ini ada, terkait mahar, pakaian semusim, kemudian nafkah pada hari pernikahan ini ada, tetapi dia nggak ada kebutuhan biologis. Bagaimana ini? Ya, dan dia juga nggak punya kelainan, normal gitu. Onder deal-nya normal semua, tidak ada kelainan. Maka di sini diutamakan untuk menyibukkan diri dengan ibadah. Menyibukkan diri dengan ibadah. Nah, apa-apa. Jadi kalau dia senang beribadah ya sudah, dia menyibukkan diri dengan ibadah. Jadi di sini dalam kondisi seperti ini maka tidak dianjurkan untuk menikah, tapi dia disunahkan untuk beribadah. Dan termasuk ibadah adalah menuntut dan mendalami ilmu agama. Kita semuanya mungkin tahu ya, ada tokoh ulama yang sangat fenomenal, sangat terkenal sekali, dan ini ulama lintas madhab. Beliau adalah Imam An-Nawawi. Jadi Imam An-Nawawi. Abu Zakaria Yahya bin Syaraf. Jadi nama beliau adalah Abu Zakaria Yahya bin Syaraf. Atau lebih dikenal dengan sebutan Imam An-Nawawi. Pengarang kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Pengarang kitab Al-Adhkar. Pengarang kitab Raudhatul Talibin, Minhajut Talibin. Jadi banyak sekali kitab karangan beliau ini dan lintas madhab. Jadi tidak hanya digunakan oleh para ulama di madhab Syafi'i, tetapi juga digunakan oleh para ulama dan pelajar ilmu agama di kalangan madhab lain. Beliau ini, kalau kita baca biografi beliau ini tidak menikah. Beliau ini jomblo. Sampai beliau meninggal, beliau ini jomblo. Tapi jomblo beliau adalah jomblo yang bermartabat dan bermanfaat untuk umat sampai sekarang. Jadi walaupun beliau ini tidak mempunyai dzurriyyah, tapi hasil jerih payah beliau ini, manfaatnya ini masih kita rasakan sampai sekarang. Beliau meninggal abad keberapa ini? Jadi abad di atas abad ke-5 Hijriah. Dan sampai sekarang ya jasanya ini masih bermanfaat untuk kita. Kitab-kitabnya ini tersebar di mana-mana. Nah, ini adalah jomblo yang bermartabat, bermanfaat. Jadi dalam kondisi seperti ini apabila orang tidak mempunyai keperluan untuk melakukan hubungan badan, walaupun dia punya modal, maka di sini ya tidak disunahkan untuk menikah, tetapi dia disunahkan untuk menyibukkan diri dengan ibadah. Dan termasuk ibadah adalah menuntut ilmu agama, menuntut ilmu agama, menyibukkan diri dengan ilmu agama. Jadi itu kita sudah mengetahui tentang pengertian nikah, kemudian dasar hukum nikah, dan juga hukum nikah itu sendiri. Jadi ada dua yang saya sebutkan di sini. Yang pertama adalah sunnah. Bagi siapa? Bagi laki-laki yang mempunyai keperluan untuk melakukan hubungan badan, punya kebutuhan biologis, dan dia mempunyai modal. Kemudian yang kedua adalah hukumnya makruh. Bagi siapa? Bagi orang yang tidak mempunyai keperluan biologis, dan dia juga tidak mendapat bekal untuk pernikahan, maka di sini hukumnya menjadi makruh. Atau dia memiliki kelainan yang mencegahnya untuk berhubungan badan seperti impotensi. Jadi itu. Kemudian para ulama di sini menyebutkan bahwasanya ketika seorang laki-laki ini memilih calon istri, ya, kalau mau memilih calon istri, maka ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah hendaknya seorang laki-laki itu memilih perempuan yang mengerti agama. Laki-laki ini mengerti agama. Para ulama mengatakan wa yusannu fi zaujati an takuna dayyinatan. Wa yusannu fi zaujati an takuna dayyinatan. Jadi disunahkan calon istri ini adalah calon istri yang mengerti ilmu agama, muta'allimah, orang yang menyibukkan diri dengan belajar ilmu agama. Karena ini yang sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwasanya perempuan itu dinikahi karena 4 perkara. Karena hartanya, karena kecantikannya, karena nasabnya, kemudian karena agamanya. Hadisnya adalah tunkahul mar'atu li arba, limaliha, wali jamaliha, wali hasabiha, wali diniha, fadfar bidatid din taribat yadak. Di perempuan itu dinikahi karena 4 perkara. 5 liha karena kekayaannya umpamanya. Sebagian laki-laki itu terus terang sama saya nggak apa-apa dapat janda yang penting kaya raya. Ada yang bilang seperti itu sama saya.
Jadi artinya apa? Dia memprioritaskan harta. Kemudian wali jamaliha. Ada juga yang bilang ke saya, enggak apa-apalah dapat istri on, yang penting cantik. Udah bilang seperti itu. Jadi lebih prioritas kepada kecantikan fisiknya. Wali hasabiha. Ada yang lihat dari keturunannya, garis keturunannya. Enggak apa-apalah. Enggak terlalu cantik-cantik, yang penting putrinya kiai umpamanya, atau putrinya pesohor. Ada yang milih seperti itu. Dan ada juga yang karena agamanya. Dan inilah yang dianjurkan dan diwasiatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, "Fadfar bidzatiddin taribat yadak." Jadi hati-hati. Kalau kamu milih, kata Rasulullah, pilihlah yang perempuan yang mengerti urusan agama. Fadfar bidzatiddin. Jadi pilihlah atau carilah perempuan yang mengerti tentang ilmu agama. Karena apa? Sebagaimana disebut oleh para ulama, perempuan yang kita nikahi ini adalah bakal dari ibu anak-anak kita yang merupakan al-madrasatul ula. Jadi madrasah pertama. Jadi yang benar al-madrasatul ula, madrasah yang pertama, bukan madrasatul ula, karena ini susunan naat man'ut, bukan susunan idhofah. Jadi kalau sekolah pertama ini pendidikannya baik, pendidikannya mumpuni, maka insya Allah anak-anak kita ini juga akan mendapatkan pemahaman agama bekal yang cukup. Tapi kalau hanya melihat perempuan itu dari segi fisiknya saja tanpa memperhatikan kualitas keagamaannya, ya, dan tidak ada upaya untuk tarbiyah kepada istrinya, mengajar kepada istrinya supaya menjadi lebih baik, maka ya ini nanti akan menjadikan masalah di kemudian hari seperti itu. Oleh karenanya Rasulullah sudah jauh-jauh mewanti-wanti kepada kita kaum laki-laki ya untuk mencari perempuan yang mengerti ilmu agama, perempuan yang solihah lah kalau bisa. Namun tetap di sini ayatnya jelas, at-thayyibatu lit-thayyibin. Jadi orang-orang baik, perempuan-perempuan yang baik itu ya jodohnya adalah laki-laki yang baik. Jadi ini harus dari dua sisi. Yang laki-laki jadilah pribadi yang soleh, sehingga kamu akan mendapatkan perempuan yang solehah. Begitu juga perempuan yang solehah, jadilah pribadi yang solehah, supaya Anda juga mendapatkan pasangan hidup yang soleh. Seperti itu. Jadi itu. Yang pertama adalah dayyinah. Hadis ini banyak ya para imam yang diriwayatkan oleh Bukhari, kemudian oleh Imam Muslim, diriwayatkan juga oleh Abu Dawud, kemudian juga oleh Imam An-Nasai, dan juga Ibnu Majah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sunnahnya ini laki-laki ini mencari istri yang masih perawan, antakuna bikron, jadi perawan. Fanikahul bikri afdol min nikahi sayyib. Jadi menikahi perempuan yang masih perawan ini lebih diutamakan daripada menikah perempuan yang sudah tidak perawan. Karena memang ada hikmahnya. Ada hikmah. Jadi menikahi perempuan yang masih perawan ini lebih diutamakan daripada menikahi perempuan yang sudah janda. Namun dalam kondisi tertentu terkadang ya menikahi janda lebih diutamakan. Sampai ada slogan itu janda selalu terdepan umpamanya. Nah, jadi karena memang ada kondisi tertentu yang menjadikan itu sebuah pilihan yang terbaik. Misal yang menikah ini adalah punya adik-adik yang kecil, kemudian mereka tidak punya orang tua, sehingga dia juga perlu untuk menikahi seorang perempuan dan juga perlu sosok perempuan yang bisa memposisikan dirinya sebagai ibu dari adik-adiknya. Dalam kondisi seperti ini, maka yang dipilih adalah menikahi perempuan yang sudah tidak perawan. Seperti itu, yang sifat keibuannya lebih ditonjolkan. Kemudian yang ketiga adalah perempuan ini hendaknya perempuan yang nasabnya baik. Wa antakuna dzata nasab. Jadi perempuan yang nasabnya baik. Bukan perempuan hasil hubungan perzinaan. Jadi gini, istilah waladuzina ini istilah yang ada dalam syariat. Jadi perbuatan ibu dan laki-laki itu sehingga melahirkan perempuan ini itu adalah perbuatan maksiat, perbuatan dosa, dan bahkan dosa besar. Perbuatan zina itu perbuatan dosa. Namun bayi yang dilahirkan ini ya dia bersih dari perbuatan dosa. Yang salah ibunya sama laki-lakinya atau ayah biologisnya. Tetapi anak ini dia tidak berdosa. Dia juga tidak bisa milih apakah harus lahir dari hubungan perzinaan atau dari hubungan yang legal seperti itu, dia nggak bisa milih. Makanya dia tidak berdosa.
Nah, cuman dalam syariat ini, dalam beberapa hal itu dipertimbangkan strata kemasyarakatan. Jadi, maka di sini disebutkan, kalau kita menikahi seorang perempuan, maka kita disunahkan untuk mencari perempuan yang nasabnya baik. Adapun menikahi perempuan hasil hubungan perzinaan, maka ini hukumnya adalah makruh, tidak haram. Hukumnya adalah makruh, tidak haram. Kecuali, ini ada pengecualiannya, kecuali jika niat untuk menjaga kesucian perempuan tersebut. Jadi niatnya supaya apa? Supaya perempuan ini tidak mengikuti jejak langkah ibunya umpamanya, melindunginya dari perbuatan seperti itu. Maka dalam kondisi seperti ini, hukumnya tidak lagi makruh, tetapi hukumnya adalah sunnah dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, ya, syarat atau disunahkan dalam menikahi perempuan adalah perempuan ini adalah perempuan yang walud. Jadi walud ini dalam bahasa kita adalah perempuan yang subur. Jadi mudah punya anak. Nah ini bagaimana kita tahunya perempuan ini subur atau tidak? Ini para ulama menyebutkan melihat kepada kerabat-kerabat perempuannya, kepada bibinya, kepada saudari-saudarinya yang sudah menikah. Jadi kalau seandainya ini ibunya misalnya anak-anaknya banyak, saudarinya misalnya anak-anaknya banyak, bibi-bibinya misalnya subur anaknya banyak, maka kurang lebih perempuan ini juga seperti itu. Jadi cari yang subur, niat mengamalkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tanakahu fa inni mukatsirun bikumul umama yaumil qiyamah, yang sudah kita sebutkan, yang sudah lewat tadi. Bahwasanya nanti pada hari kiamat Rasulullah itu akan berbangga, akan mengungguli umat-umat yang lain dengan banyaknya jumlah kita. Dan ini tentunya bagaimana bisa terjadi? Ya dengan kita menikah, dengan kita memperbanyak perbanyakan. Oleh karenanya sampai ada plesetan KB, bukan keluarga berencana tapi keluarga besar. Jadi makanya anak-anaknya banyak seperti itu. Tapi harus mengukur ya, kita harus bisa memantaskan diri mengukur, jangan anaknya banyak tetapi malah tidak terurus, kemudian pendidikan agamanya tidak teropen dan seterusnya, jangan sampai seperti itu. Nah, ini kita bisa mengukur kemampuan diri kita masing-masing. Kemudian wadudan di sini perempuan yang disunahkan untuk dinikahi adalah perempuan yang sumringah, yang murah senyum, yang selalu ceria dan cerah mukanya itu di hadapan istri, di hadapan suaminya. Bukan yang senantiasa cemberut, bukan yang senantiasa menunjukkan muka masam di hadapan suaminya. Kemudian juga disunahkan untuk menikahi perempuan yang tidak terlalu dekat secara kekerabatan. Jadi jangan menikahi perempuan yang kalau dilihat dari segi nasab ini masih dekat. Seperti siapa itu? Seperti putri dari saudari atau saudara ayah atau ibu kita. Sepupu. Atau sepupu. Gampangannya sepupu. Jadi ayah kita punya saudara atau punya saudari, atau ibu kita punya saudara atau punya saudari, dan mereka ini punya anak perempuan. Nah, ini namanya sepupu dengan kita. Bagaimana menikahi perempuan yang seperti itu? Hukumnya boleh. Hukumnya adalah boleh. Jadi ini tersebar di beberapa masyarakat bahwasanya tidak boleh katanya menikahi sepupu. Boleh. Menikahi sepupu hukumnya boleh karena sepupu ini bukan mahram. Bukan orang yang haram untuk dinikahi selama-lamanya, bukan. Tetapi perempuan ini boleh dinikahi. Namun demikian ini hukumnya adalah tidak disunahkan. Ya. Jadi saya sebutkan seperti anak paman, saudara ibu atau saudara ayah, anak bibi, saudari ibu atau saudari ayah. Nah ini hukumnya adalah tidak disunahkan. Nah, bagaimana kalau menikahi anak sepupu? Nah ini sudah turun satu generasi, maka ini hukumnya adalah tidak masuk ke sini. Artinya sunnah hukumnya. Jadi sudah tidak termasuk perempuan yang secara nasab ini dekat. Jadi ini poin yang terakhir tadi, perempuan ini adalah perempuan yang subur, kemudian sumringah, selalu ceria di hadapan suaminya, kemudian juga bukan perempuan yang dekat dari segi nasab. Nah, kemudian para ulama juga menyebutkan bahwa orang laki-laki yang merdeka itu boleh mengumpulkan 4 orang perempuan yang merdeka sekaligus. Jadi ini
tentang poligami ya, tentang poligami. Perempuan, laki-laki yang merdeka ini boleh menikah dengan 4 orang perempuan yang merdeka. Jadi jatahnya ada 4. Tetapi ini tentunya menikahnya adalah bukan dengan satu akad. Jadi menikah dengan perempuan pertama, selesai akad, kemudian dengan perempuan kedua, dan seterusnya. Walaupun satu majelis boleh, tetapi bukan dengan satu akad. Dan perempuan yang laki-laki yang budak, maka ini hanya boleh mengumpulkan 2 saja, tidak boleh lebih dari itu. Tidak boleh lebih dari itu. Jadi, saya ulangi lagi, laki-laki yang merdeka ini boleh mengumpulkan 4 orang perempuan yang merdeka. Jadi, di bawahnya ini ada 4 istri. Kalau seandainya ingin menikah dengan istri yang kelima, seandainya umpamanya, maka ini tidak boleh, kecuali salah satu dari istrinya ini meninggal atau diceraikan. Itu boleh. Nikah lagi, boleh. Pokoknya yang penting dalam satu waktu itu istrinya cuma ada 4. Oleh karenanya kalau kita mendapati misalnya di beberapa daerah kok ada orang istrinya 8, istrinya 10, istrinya sekian, lebih dari 4 di satu waktu, maka ketahuilah bahwa itu hukumnya adalah bertentangan dengan syariat. Kadang ada itu orang laki-laki istrinya 5, istrinya 6 di satu waktu itu. Bukan istrinya 4 kemudian mantannya 2, bukan seperti itu. Tapi istrinya beneran 6 gitu. Nah, ini maka hukumnya adalah tidak boleh. Karena pada saat itu ada seorang sahabat ya yang istrinya ini lebih dari 4. Kemudian dia bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasulullah mengatakan amsik arba'an wa farik sairahun. Jadi kamu sekarang dari istri-istri kamu ini kamu ambil 4, kamu pertahankan 4, adapun selebihnya ini maka kamu ceraikan. Dari sini para ulama mengatakan bahwasanya seorang laki-laki yang merdeka ini hanya boleh mengumpulkan 4 istri, tidak boleh lebih. Dan ini juga sama ya dengan ayat Al-Quran yang di awal pembelajaran ini sudah kita sebutkan, fankihu ma qabalakum minan nisa'i masna wa thulatha ruba'. Jadi maksimalnya adalah 4. Kalau seandainya ada yang bertanya, loh bukannya Rasul itu istrinya itu lebih dari 4, bagaimana itu? Jawabannya adalah itu adalah kekhususan untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adalah kekhususan untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada beberapa hukum-hukum yang itu hanya berlaku bagi Rasul, tetapi tidak berlaku bagi umatnya. Misalnya gini, kita umpamanya tidak boleh, umatnya ini tidak boleh puasa 2 hari berturut-turut tanpa berbuka puasa, tidak boleh. Tapi kalau Rasulullah boleh itu. Kalau kita ingin berpuasa sudah maghrib kita berbuka. Tapi kalau Rasulullah umpamanya berpuasa beberapa hari isalus saum, itu boleh. Dan ini kekhususan bagi beliau. Kemudian lagi Rasul itu kalau misalnya dalam kondisi junub, beliau boleh di masjid. Tapi kalau umatnya tidak boleh. Nah, ini merupakan khususiat, keistimewaan, kekhususan yang hanya berlaku bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa hal itu berlaku bagi umatnya. Jadi itu adalah kajian kita pada malam hari ini karena sudah sekitar 45 menit. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa dipahami sebagaimana mestinya. Jadi ini masih perdana, mohon dimaklumi nanti bisa kita evaluasi apabila saya menyampaikannya terlalu cepat atau ada istilah-istilah yang luput atau ketinggalan untuk saya jelaskan, tidak apa-apa, bisa minta ulang untuk dijelaskan atau bisa ditanyakan. Monggo, kita sangat terbuka sekali untuk evaluasi. Kalau seandainya nanti ternyata ada request Ustadz, mending kita baca kitabnya saja biar lebih biar bisa dapat talaki sanatnya umpamanya. Monggo silakan diusulkan, nggak apa-apa. Yang penting kita mendapatkan manfaat dan materi-materi ini bisa tersampaikan sebagaimana mestinya. Barakallahu fikum. Saya kembalikan kepada para jamaah yang hadir. Monggo kalau ada yang mau nanya, ini gimana ini langsung saya sampaikan ke peserta atau dipandu? Baca. Ini monggo ada yang udah kirim chat ini Ustadz pertanyaannya. Bisa dibaca langsung sama Ustadz. Oke. Saya jawab ya. Bagaimana tentang akad nikah ini dari Ustadz Ahmad Royani ini, Masya Allah. Semoga Allah memberikan perlindungan kepada beliau. Bagaimana tentang akad nikah yang kata qabul itu harus 1 nafas, kemudian hukum harus 1 nafas.
Jadi tidak syarat ini. Tidak syarat harus satu nafas. Tidak syarat. Jadi kalau misalnya wali atau ayah dari ya wali ini ayah ya, bisa ayah bisa kakek atau laki-laki yang nanti ada urutannya di sini, atau misalnya penghulu mengucapkan akad ankah tuka wa zawajtuka fulanata bla 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 misalnya, nggak harus langsung qabil tu gitu, nggak harus, nggak boleh misalnya dia menghela nafas qabil tu nikahaha wa tazwija bil mahril madkur, nggak apa-apa, sah, nggak ada syarat itu harus satu nafas itu. Saya ngaji di kitab manapun belum menemukan itu, dan itu nggak syarat. Kemudian bagaimana hukum menikahi perempuan yang sedang hamil di luar nikah, baik si laki-laki orang yang menghamili atau orang lain? Terima kasih Ustadz. Hukumnya sah. Hukumnya sah. Namun ketika ini yang perlu diketahui adalah kalau laki-laki lain yang bukan menghamili, jelas ya nasabnya nggak kembali ke itu. Kemudian apabila yang menikahi adalah laki-laki yang menghamili, maka nasabnya juga tidak kembali kepada laki-laki tersebut. Nasabnya hanya kembali kepada ibunya. Itu Ustadz Royani. Kemudian ini dari Muhammad Bakri, Ustadz bisa diulangi perkataan ulama, yusanu li zaujati an takuna dayyinatan. Ini ada di kitab nanti, kalau memang mau bisa bisa dicari atau saya kirim nanti PDF-nya. Jadi tadi saya sebutkan antakuna yusannu fi zaujati antakuna dayyinatan karena ada hadis tunkahul mar'atu li arba li maliha wali jamaliha wali hasabiha wali diniha fadfar bidatid din taribat yadak. Itu Ahmad Bakri. Masya Allah pertanyaan banyak sekali nih. Ini dari Zikri. Bagaimana apabila seseorang yang taubat dari maksiat zina kemudian menikah dengan yang baik-baik? Apakah ia harus mencari yang taubat dari zina juga? Bentar. Bagaimana apabila seseorang yang taubat dari maksiat zina kemudian menikah dengan yang baik-baik? Apakah ia harus mencari yang sebentar ini kok scroll sendiri nih, harus saya tahan. Apakah ia harus mencari yang taubat dari zina juga? Karena pernah terbaca di surah Nur bahwa dilarang laki-laki pezina menikah dengan wanita baik-baik, begitu juga sebaliknya Ustadz. Oke. Jadi untuk masalah larangan saya belum pernah mendengar atau membaca referensi yang menunjukkan hal itu. Jadi tadi sudah saya sebutkan bahwasanya kalau memang tujuannya baik, misal orang baik-baik misalnya menikahi perempuan yang mungkin kurang baik atau mantan pezina seperti itu. Tapi tujuannya baik, misal biar perempuan ini bisa menjadi baik, bisa dia bina dan seterusnya. Nah, maka ini tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tadi saya sebutkan ayat itu, at-thayyibatu lit-thayyibin, itu maksudnya adalah untuk memotivasi kita. Bahwasanya kita jangan hanya menuntut pasangan kita untuk baik, tapi kita tidak ada upaya sama sekali untuk menjadi baik. Jangan hanya inginnya mendapatkan yang solehah tanpa ada usaha untuk menjadi seorang yang soleh dan sebaliknya. Ya, hanya itu tadi maksudnya. Mas Zikri. Kemudian pertanyaan berikutnya. Insyaallah banyak sekali nih. Pertanyaan berikutnya dari ini Pak atau Mas Abu Bakar. Ustadz, bagaimana hukum menafkahi keluarga sementara suami pengangguran tapi ia mampu untuk bekerja? Ini yang menafkahi siapa ini? Menafkahi keluarga yang dimaksud siapa ini? Kalau bapak atau ibu, ya bapak atau ibu yang mereka ini fakir, maka ini hukumnya adalah wajib. Maka hukumnya adalah wajib. Bagi laki-laki maupun perempuan. Jadi kalau ada anak laki-laki atau anak perempuan punya orang tua yang fakir, maka ini kewajiban mereka untuk menafkahi. Kalau seandainya bersaudara, sudah ditanggung oleh salah satu dari saudara tersebut, maka gugur kewajiban yang lain. Seperti itu. Sementara suami pengangguran. Lah, ini mau diperjelas ya, Mas atau Pak Abu Bakar. Jadi suami yang pengangguran dan ia mampu untuk bekerja. Nah, kalau dia menganggur dan dia mampu untuk bekerja dan dia nggak ada harta simpanan untuk menafkahi istrinya, ya dia berdosa karena dia meninggalkan kewajiban menafkahi istrinya. Seperti itu. Kemudian ini dari Mas atau Pak Ari Irham. Di sini bertanya, Ustadz, apakah hukum nikah syiri? Mungkin syiri dalam syariat Islam. Ini perlu saya pertegas atau perlu saya perjelas dulu maksudnya apa.
Jadi apabila yang dimaksud dengan nikah siri ini adalah nikah yang tidak tercatat secara sipil di catatan kenegaraan, dan apabila yang dimaksud itu, jawabannya adalah boleh selama terpenuhi rukun dan syarat nikah. Jadi, dan itu yang saya pahami ketika orang-orang di Indonesia mengatakan ini siri, nggak pakai catatan sipil, berarti ya maksudnya ya ada wali, ada saksi, syarat rukunnya terpenuhi. Hanya saja secara catatan sipil nggak tercatat di negara, itu aja, itu hukumnya boleh. Tuh. Kalau zaman dulu mana ada kan catatan sipil? Itu. Bentar. Mohon ditahan dulu apa yang nulis soal ini, soalnya naik terus karena soalnya nambah. Saya rasa cukup, jangan nanya lagi dulu. Sebentar, insya Allah nanti akan saya jawab pertanyaan semuanya kalau memang saya tahu. Ustadz, bagaimana kalau anak perempuan yang mau menikah tapi anak tersebut hasil dari perzinahan? Ya silahkan. Silahkan menikah, nanti walinya adalah wali hakim. Ustadz, izin bertanya, bagaimana menikahi nikah kontra, apakah diperbolehkan? Tidak boleh. Jawabannya tidak boleh. Apabila dimasukkan di dalam akad, tidak boleh. Tapi kalau tidak dimasukkan dalam akad, ya, maka hukumnya adalah boleh. Cuman gini ya, ini hal seperti ini mohon dipahami sebagaimana mestinya, jangan sampai perkataan saya di printer atau dipotong, nanti ya dari ngaji, katanya Ustadz boleh nikah kontrak. Jadi jangan dipahami seperti itu. Ini tolong nanti yang bijak pahami jawaban dari saya. Jadi nikah kontrak ini apa yang dimaksud? Nikah kontrak ini kan nikah sebulan, 2 bulan, 3 bulan kan seperti itu. Kalau itu dimasukkan ke dalam akad, jadi misalnya limuddati syahr, artinya apa? Nanti setelah sebulan langsung dicerai umpamanya. Nah ini tidak boleh, haram hukumnya. Tapi kalau seandainya seorang suami misalnya laki-laki, saya nikah dengan perempuan ini, sudah nikah seperti biasa, tapi dia niat dalam hatinya nanti sebulan saya cerai, atau bahkan keduanya kesepakatan, adalah kita nikah sebulan aja. Nanti udah kita sebulan kita pisah misalnya, karena memenuhi keinginan orang tua misalnya. Biar sudahlah kita setahun kita pisah umpamanya. Seperti itu umpamanya. Tapi itu nggak disebutkan di akad. Ya hukumnya sah pernikahan tersebut. Tapi kalau disebutkan di akad, maka tidak boleh dan tidak sah. Kalau wali nikah kalau wali nikah buat janda, bolehkah wali hakim? Jawabannya dalam mazhab Syafi'i, janda ataupun perawan nikahnya adalah sesuai dengan urutan. Kalau bapaknya masih ada bapaknya, kemudian kalau tidak ada kakeknya, sesuai dengan urutan. Urutan prioritas dari wali nikah. Tidak langsung hakim. Baru kalau semuanya tidak ada, baru yang terakhir adalah hakim. Itu Bu Siti Budina atau Mbak Siti Budina. Kemudian dari Mbak Vinda, ini kenal ini. Kecuali kalau ada Mbak Vinda yang lain. Ada berapa pertanyaan? Ada beberapa pertanyaan UTAS yang kelewatan. Lalu pertanyaannya banyak sekali soalnya. Nikah siri tadi sudah. Nah, ini. Apakah boleh laki-laki minta bantuan untuk membayar mahar pernikahan kepada sang perempuan? Boleh, kalau mau. Boleh, kalau mau ya. Beruntung sekali laki-laki itu kalau istrinya mau. Boleh. Jadi prakteknya seperti ini, nanti sebutin aja gitu. Sebutin aja berapa miliar gitu kan, biar wah umpamanya. Tapi nanti nggak kontan gitu. Nggak kontan. Jadi saya nikahkan Anda dengan Fulanah binti Fulan misalnya, dengan mas kawin, mobil Pajero dan rumah bertingkat 5, sebutin aja yang banyak itu. Tapi ini hutang, nggak dibayar kontan. Kemudian setelah akad nikah selesai gitu ya, udah lama saya relakan. Sudah, berarti itu sah seperti itu. Kalau mau perempuannya. Ini saya ulang lagi dari Pak Hasanuddin atau Ustaz Hasanuddin. Jika wali sudah mewakilkan kepada penghulu, sebagian kaul mengatakan walinya nggak boleh hadir di majelis akad. Oh, saya belum pernah dengar yang seperti ini, tapi sah-sah saja. Karena itu prakteknya seperti itu, di masyarakatnya seperti itu. Jadi karena si bapak ini kurang paham atau bagaimana, atau grogi atau bagaimana, mereka mewakilkan kepada penghulu. Mewakilkan kepada siapa gitu. Atau misalnya mewakilkan kepada kiai karena merasa terhormat kalau seandainya putrinya ini dinikahkan oleh guru dari bapaknya. Dan ya, tidak masalah kalau dia ada di situ. Itu setahu saya. Adapun kaul yang mengatakan seperti itu, lam asma bihi. Saya turunkan lagi. Ustadz, boleh ulang yang 6 terakhir. Apa ini ya? Yang 6 terakhir ini. Syafi' Ar-Rasyid. 6 yang terakhir yang mana ini?
Kalau yang kesunahan perempuan tadi, yaitu yang pertama dayina, jadi ngerti ilmu agama lah. Kemudian perawan, kemudian nasabnya baik, bukan anak zina. Kemudian juga walud, walud ini subur ya. Wadud, wadud ini mukanya tidak masam kepada suaminya. Kemudian bukan kerabat dekat, sunahnya seperti itu. Itu tadi kalau yang dimaksud dengan 6. Dari Mbak atau Ibu Novistiana Dewi. Kalau ada sepasang suami istri menikah lagi, tapi ada kata cerai karena khawatir dalam pertengkaran, takut terbesit cerai, apakah ada hukumnya? Tapi ada kata cerai, maksudnya gimana? Kata cerai yang gimana ini? Yang jelas gini, selama si suami ini tidak melontarkan kata cerai, hanya terbesit saja, maka itu tidak menjadikan jatuhnya talak atau jatuhnya cerai. Hanya terbesit gitu aja, maka itu enggak jatuh. Kemudian dari Mahir Mandah Indrakiri. Ustadz, bagaimana dengan perempuan yang hamil di luar nikah, kemudian anaknya lahir? Yang pertama kan, kalau nikah dengannya itu hukumnya makruh. Jadi kalau anak yang kedua, apakah sudah masuk nasab ke bapaknya, Ustadz? Iya. Jadi kalau seandainya perempuan hamil di luar nikah, kemudian ini laki-lakinya ini mau bertanggung jawab, maka anak yang pertama ini nasabnya tidak kembali kepada si laki-laki. Walaupun laki-laki itu adalah ayah biologisnya. Tapi hanya kembali kepada si ibu. Adapun anak yang kedua, karena ulkohnya ini what you call ya, ini bahasa saya, bercocok tanamnya ini adalah dalam kondisi sudah halal, maka itu kembali kepada bapaknya, pada suaminya ini. Bagaimana hukum dari anak cucunya kalau dinikahkan? Apakah makruh juga, Ustadz? Nggak bisa jadi wali hak, bisa diwali. Jadi bapak biologis ini yang dulunya dia menggauli ibunya dengan kondisi zina dan yang lahir adalah anak perempuan, maka dia tidak bisa jadi wali. Dia nggak bisa jadi wali untuk dianya dan juga untuk anaknya kalau seandainya anak perempuan. Itu. Dari Mbak Nena atau Bu Neni, jika sudah menikah siri 1 tahun, apakah harus diulang lagi akadnya jika ingin daftar ke KUA? Kalau untuk keabsahan nikah nggak perlu diulang, tapi kalau seandainya pihak KUA ingin mengulang lagi, ya nggak apa-apa. Anggap aja drama itu atau seremonial. Kemudian dari Al-Bantani, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sudah saya jawab. Kemudian dari Aufa Hirzi Mafaza, Mbak atau Mas ini kayaknya, Mas atau Bapak, bisa saya menyampaikan terkait pandangan saya pribadi terkait materi ini. Waduh, kita di sini bukan terkait pandangan pribadi, tapi kita mengikuti perkataan para ulama. Ini juga yang saya sebutkan juga bukan pandangan pribadi, tapi ada di kitab, bisa dicek itu. Kemudian di sini dari Muhammad Bakri. Muhammad Bakri, apakah ada sebab-sebab yang menjadikan hukum nikah itu menjadi haram? Iya ada, tapi belum saya sebutkan. Kemudian, Masya Allah, Alhamdulillah ada yang ngasih air. Nggak habis-habis nih pertanyaannya nih. Ustadz, izin bertanya, bagaimana hukum suami mentalak istri karena fitnah dari orang yang tidak ada buktinya, hanya mendengar dari omongan lalu dia menjatuhkan talak kepada istri. Mau karena fitnah, mau terprovokasi, selama si suami ini menjatuhkan talak, ya sudah jatuh. Jangankan kayak gitu, bercanda saja jatuh kok. Ini. Kemudian Al-Mantani, apakah hukum istri yang membantu menafkahi kehidupan suami Ustadz? Masya Allah, itu istri yang baik itu, kalau seandainya mau. Boleh. Izin bertanya, cerita saya punya ayah, saya tanpa saya sebutkan, saya punya ayah kandung, tetapi ayah saya tidak hadir dan tidak menjadi wali dalam pernikahan saya. Padahal ayah saya masih hidup dan wali nikahnya digantikan dengan orang lain. Atau tidak ada wali nikahnya, apakah sah itu Ustaz? Kalau memang mewakilkan atau berhalangan hadir karena ada uzur dan dipindahkan ke prioritas yang kedua, ya sah-sah saja. Fatimah Az-Zahra, bagaimana jika ada ayah kandung tetapi pakai wali hakim dalam pernikahan Ustaz? Karena orang tua sudah bercerai sangat lama dan tidak pernah mendapat kasih sayang dari ayah kandung saya. Kalau seandainya ada wali yang lebih diprioritaskan, maka tidak boleh ke yang setelahnya, harus mendahulukan yang sebelumnya. Jadi misal gini ya, yang pertama itu kan bapak, yang kedua itu kan kakek. Kalau seandainya masih ada bapak, nggak boleh pindah ke kakek, harus bapak dulu. Kecuali kalau bapaknya mewakilkan pada kakeknya, atau bapaknya sudah meninggal. Jadi nggak bisa pindah itu. Kecuali harus mendahulukan yang lebih diutamakan. Kalau seandainya pindah tanpa memperhatikan itu, maka pernikahannya tidak sah. Dari Pak atau Mas Khairuddin, bolehkah kita menikahi adik dari ibu tiri kita
bolehkah kita menikahi adik dari ibu tiri kita, Ustadz? Jadi ini bapaknya menikahi perempuan, ya, kemudian anaknya menikahi adik dari perempuan tersebut, boleh? Ari Irham, Masya Allah, baik banget semuanya dijawab. Ya udahlah, nanti kita akan bikin peraturan di setelahnya ini. Bentar. Berikutnya, apakah boleh istri menikah lagi ketika suaminya melarikan diri dari menafkahinya, sedangkan si suami belum menalak istrinya? Jawabannya ada perincian di sini. Insya Allah akan kita sebutkan pada pertemuan berikutnya. Inilah, biar ada pertanyaan nggak saya jawab. Assalamualaikum Ustadz. Kalau walinya tidak ada yang memenuhi syarat, misalnya bukan orang Muslim, apakah langsung wali hakim? Enggak otomatis. Karena doa urutannya ini. Ada kakek, ada bapak, ada kakek, ada saudara laki-laki, ada saudara ayah laki-laki, ya, ada anak saudara ayah laki-laki, dan seterusnya ada urutannya ini, nggak langsung pindah ke wali hakim. Kalau istrinya bilang minta cerai berkali-kali karena dizalimi suaminya, gimana Ustadz? Ya selama si suami tidak menjatuhkan cerai, ya maka tidak jatuh cerai, tapi suami itu berdosa karena menzalimi istrinya. Ustadz, kalau suami marah ke istri sama kata maunya apa putus, apakah jatuh talak dari ucapan tersebut? Tidak. Izin bertanya Ustadz, sebagai wanita adalah yang maharnya paling ringan. Di sini maksud hadisnya apa Ustadz ya? Terus bukankah di zaman Rasulullah mahar para istri beliau dengan jumlah nilai yang tinggi? Maksudnya adalah di sini perempuan yang mempermudah suami dalam urusan pernikahan seperti itu. Jadi ya tidak menafikan kalau seandainya si suami ingin memberikan mahar yang tinggi, nggak ada masalah. Mau silakan. Jadi makanya kan alangkah baiknya seorang calon istri itu kalau ditanya oleh si suaminya, minta mahar berapa? Ya terserah Anda lah. Anda menilai saya berapa? Anda menghargai saya berapa? Seperti itu. Pasti nanti akan insya Allah diberikan yang lebih tinggi daripada yang dia minta. Gitu. Oke. Di surat An-Nur ayat 3, pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan atau musyrik yang diharamkan. Bagaimana kalau selesai bertobat? Bolehkah menikah dengan ini? Saya kurang jelas ini Mas Zikri Daulay, jadi nggak saya jawab. Udah saya rasa cukup. Masya Allah. Cukup deh Ustadz. Udah. Ya, sudah Terima lebih ini kasih nanti. banyak Ustadz. Ya. Nanti Nanti bisa untuk selebihnya langsung ke admin aja. disambung lewat admin kok kalau ada pertanyaan yang kira-kira darurat. Iya. Ya, jadi mungkin sebelum kita bubar, mungkin disepakati dulu ini maunya seperti apa, Bu Haja. Jadi apakah kita pakai sistem kitab atau kayak tadi atau gimana, terserah. Atau misalnya ini di sini kemudian saya jelaskan, monggo silahkan, terserah. Ya, nanti bisa dikirimkan ya teman-teman semuanya ke admin. Berkenannya dengan menggunakan kitab atau seperti tadi. Tapi sebaiknya sih Ustadz dijelaskannya lebih rinci lagi dari ya ini kan belum semuanya dijelaskan ya Ustadz ya. Iya. Kayak urut-urutan wali itu kan belum. Nanti kan kalau bisa dijelaskan lagi Ustadz. Jadi soalnya pertanyaannya juga banyak itu yang seputar wali ya Ustadz ya. Mereka beberapa langkah lebih maju gitu. Sebenarnya kan ada urut-urutannya. Kan kita hari ini masih membahas tentang definisi, kemudian dasar hukum, sama hukum nikah itu sendiri. Kan masih itu yang kita bahas. Dan beberapa hal kesunahan, kalau mencari pasangan, kalau mencari istri itu yang seperti apa, sama ketentuan boleh mengumpulkan berapa. Masih itu yang kita bahas tadi itu. Adapun wali, urutan wali, dan seterusnya itu insya Allah ada pembahasan tersendiri. Ya baik Ustadz, ya bisa ditutup Ustadz. Nanti kita akan adakan lagi kajian seperti ini, kelanjutannya bagian kedua, yaitu di hari yang sama, di jam yang sama, insya Allah ya Ustadz. Iya. Oke, baik teman-teman. Sampai di sini dulu, Ustadz boleh ditutup dengan doa atau tahlil salawat Iya. istighfar seperti biasa Iya. Ustadz. Seperti biasa aja kita tutup dengan tahlil, dengan selawat, dengan istighfar. Mudah-mudahan kita diberikan panjang umur dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik.
Nuhalil wa nusolli ala Rasulillah. La ilaha illallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum Iya, warahmatullahi wabarakatuh.